teman-teman. Hari ini saya akan kedatangan tamu dari Jakarta. Ya, ini sahabat-sahabat lama saya waktu saya dulu penelitian, waktu masih mahasiswa dulu sebelum lulus. Saya penelitian, terus ini teman-teman saya yang menemani saya dulu bersama keluarganya akan ke sini ya. Jadi ini teman-teman dari PPKAB Bodogol dulu ya. Ini satu keluarga mampir ke rumah gitu. Kayaknya berada di depan. Yuk kita lihat ya. Tapi jangan lupa dong, tetap ya subscribe, like, dan share ke teman-teman lain. Tuh, ini ada Mas Ricci. Ya, dulu masih bujang-bujang, sekarang udah ada buntutnya. Iya. Nih, Mas Ricci, Mbak Cika. Ini siapa nih? Ini siapa ini? Nadia dan Nala. Ini Nala. Iya, Nadia dan Nala. Yuk masuk yuk, masuk yuk. Masuk sini. Wah. Iya, sekolahnya di mana? Sekolah Citra Alam Ciganjur. Oke. Di sekolahnya sekolah alam memang, soalnya ini kedua orang tuanya ini hidupnya di alam terus ya. Jadi emang bener-bener sangat apa ya? Masuk sini nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Santai aja. Ya, tuh. Akhirnya nyampe sini juga setelah sekian tahun. Berapa? 4 tahun ya? Walah. Nih tempatnya Tante Lydia. Tahu kan? Oh, yuk masuk yuk, lihat ular yuk, sini ya. Masuk yuk ke dalam yuk, sini. Nih. Tuh. Akhir ini udah aku tatain jadi begini sekarang. Tuh. Jadi iya. Nanya. Oh, kenapa nih? Jadi itu tuh, lihat posternya ini nih. Nah, ini kan. Nah, ini yang di sepatu nih. Itu namanya tulala. Jadi ini dinamainya tulala itu satu karena ini ularnya Tante Lydia pertama kali. Yang punya Tante Lydia sendiri. Terus Tante bikin ini, tempat ini karena Tante lulus kuliahnya gara-gara ular. Gitu. Jadi ini didedikasikan untuk ular karena itu membuat Tante Lydia lulus kuliah gitu. Kalau nggak gara-gara ular Tante nggak lulus gitu. Karena dikerjain terus sama dosennya kan. Gitu. Nah di sini itu ada kurang lebih sekitar 70 jenis ular Indonesia. Banyak. Iya, Indonesia itu kan kurang lebih ada berapa? 600-an jenis ya. Itu nggak termasuk subnya ya, jenisnya aja. Nah 70 jenis itu ada di sini dan mewakili hampir semua famili ular yang ada di Indonesia. Gitu ceritanya. Mau nanya boleh loh. Sekarang kameranya dibalik lagi. Oh kameranya kepinteran. Nanya apa? Kayaknya gelap ya kalau begini ya. Tak balik lagi aja. Apa? Oh, yuk ke sana tuh belang-beling ada di sini nih, Dik Nala nih. Mas Nala nih ya. Nih, ini ular belang. Ini ular weling. Kalau dilihat ya, ini belang, ini weling yang bawah. Kalau dilihat dari badannya, coba dilihat besar mana? Besar yang belang apa yang weling? Hah? Belang ya. Terus belangnya, coba diperhatikan belangnya. Kalau hitam putihnya itu ular welang kira-kira mirip, maksudnya besarnya sama nggak? Besar yang hitam, lebar yang hitam sama yang putihnya. Yang welang dulu, yang atas itu. Nah itu. Nah jaraknya sama kan? Putih sama hitamnya sama kan? Nah kalau yang weling coba dilihat lagi. Nah, kalau weling sama enggak? Ada yang putihnya panjang atau coklatnya lebih panjang?
Ya, itu bedanya. Terus kalau ular welang itu ini ularnya kan waktu itu dikasih jadi pukul. Jadi ambrol. Jadi kalau ular welang itu hitamnya sampai ke bawah tuh, sampai ke perutnya. Iya kan? Full melingkar. Iya, melingkar full sampai bawah. Ya, itu welang ya. Kalau weling enggak. Weling bawahnya putih. Tengoknya gitu. Iya, berbisanya sama. Nah, sekarang kita cari ujung ekornya. Nah, coba ujung ekornya. Ini kalau weling ujung ekornya runcing atau tumpul? Di bawah. Ya, runcing apa tumpul? Ujungnya runcing. Kalau ulang tumpul. Ulang tumpul. Tapi hidupnya sama di tempat yang sama. Iya sama di sawah-sawah sama. Tuh ekornya di bawah itu tumpul. Itu bedanya ya. Nah ini ada satu lagi. Ini keluarganya ular welang sama weling. Nih Bungarus flaviceps. Ini bukan. Nah ini warna harusnya merah, putih karena jadi kerendam alkohol. Ekornya merah, kepalanya merah. Bisa tinggi juga. Oh iya, ini bagian berbisa tinggi nih yang di sini. Nah, terus ada ular laut nih. Nah, ini ular laut yang bawah ya. Yang bawah ini ular laut. Yang atas ular piton. Enggak, paling di pantai. Terus ini nih, perhatiin ekornya kayak apa itu? Nah, kayak dayung kan? Iya. Terus sisiknya kalau dilihat sebadan hampir semuanya sama sisiknya. Gitu. Iya. Bentuknya sama, bulat-bulat gitu. Berbisa, bukan tinggi lagi nek ular laut, sangat tinggi. Jadi kalau digigit itu hitungannya kayak orang main tinju. Main tinju kena jab, jatuh, kan wasitnya mesti ngitung itu. Sama. Jadi harus cepet kalau kegigit itu. Makanya ular laut itu sangat ramah, tenang, tidak kayak ular-ular yang di darat. Tapi mereka begitu gigit ya udah gitu. Ya. Gitu. Jadi ekornya kayak dayung. Terus hidungnya itu ada klepnya. Jadi kan ular laut bernapas dengan apa? Hah? Ayo. Hah? Ular laut sama apa yo? Apa Nat? Hah? Kok sisik? Ayo. Ular laut bernapas dengan? Nah, paru-paru. Jadi ular laut itu nggak akan ada di dalam laut yang dalam. Mereka akan ada di permukaan karena beberapa biasanya nyelam, terus nanti ada saatnya dia naik, ambil nafas, nanti hidungnya tutup lagi. Gitu. Enggak di dasar. Gitu, itu ular laut. Kalau ular air biasa juga bisa tinggi. Enggak. Kalau yang di darat, ular air yang di sekitaran kita itu bisanya ada yang menengah, tapi enggak setinggi yang ular laut, beda. Gitu. Nah, ini di sini ada ular tanah juga, ini yang berbisa tinggi juga. Ini yang sering gigit-gigit petani itu. Iya, itu yang kecilnya, ini gedenya. Beda. Jadi saat kecil sama dewasa itu beda. Mereka akan berbeda. Coraknya ya mirip-mirip, tapi corak semua ular itu beda-beda semua ya. Meskipun sama jenisnya gitu. Gitu. Lanjut lagi. Next. Ya, ini ada bisa tinggi nih ular cabe. Ini ular, iya berbisa tinggi juga. Tapi kan atasnya coklat. Oh, itu bawahnya. Bawahnya yang lorek-lorek kayak ulang-uling. Ini juga berbisa tinggi. Yang ini tahu dong ular apa? Ular apa? Putatrik apa? Coba ular
kobra, iya. Tuh, ini wapler, ini Sumatera sama Sulawesi. Jadi beda nih, yang Sumatera seperti ini, yang Sulawesi seperti ini coraknya. Jenisnya Tapi sama. hijau ya? Sama, iya. Ada yang biru, ada yang biru juga. Iya di pohon, tapi kadang juga lebih banyak di bawah. Tapi itu yang berbisa tinggi, kayak hijau ekor merah ini kan hijau ekor merah ini. Ya, Alkulabris. Kayak ini kayak kucing. Nah, iya itu. Jadi kalau ular hijau ekornya merah itu berbisa tinggi. Kalau ular busuk hijau semua kan? Itu enggak. Terus bentuk kepalanya beda. Apanya? Oh, enggak, ada memang ada yang gelap. Jadi dia ada ini di bawah sisiknya itu ada yang, jadi dia kalau ngembang, dia kalau merah kan ngembang tuh biasanya. Nah, sisik yang dalam itu ada sisik warna hitam, ada sisik warna putih sama hijau, ada juga biru. Gitu. Jadi kalau ngembang tuh kelihatan semua. Nah, ini keluarga piton. Ya. Nah, ini piton luar negeri nih. Ini dari Afrika. Tuh, yang lainnya dari Indonesia. Ini Nala sama Natia diajarin nggak tentang ular? Hah? Belajar tentang apanya? Nah, cara hidupnya coba ceritain ke tante, gantian dong. Iya gantian, ayo. Ada nggak tahu? Ayo, yang tahu aja. Nala taunya apa? Natia apa? Yuk, tentang apa? Terus, hadap sini dong. Nah, terus makan. Otot apa? Terus bernapas dengan tadi paru-paru. Kalau giginya tajam. Nah, gigi ular itu ada 4. Jadi ada 4 macam gigi ular ya. Ada yang ada taring bisanya. Itu namanya taring bisanya di mana dulu? Seberapa dulu? Bentar. Jadi kalau yang punya taring bisa berarti ular itu bisa. Nah, itu ada 3. Kalau yang letaknya kecil agak ke belakang di dalam belakang, itu namanya Opistoglypha. Terus kalau taringnya di depan, itu namanya Proteroglypha. Proteroglypha itu di depan. Nah, kalau taringnya panjang di depan dan bisa dilipat loh giginya. Kalau nggak dilipat nanti kayak Dracula nongol di samping gitu. Jadi kalau yang panjang sekali di depan terus bisa dilipat itu namanya Solenoglypha. Apa? Solenoglypha. Mata. Berarti kan ada lagi satu yang tidak punya taring bisa, namanya Aglypha. A itu bahasa apa ya, bahasa Latinnya. A itu artinya tidak. Glypha itu taring bisa. Jadi kalau Aglypha berarti tidak punya gitu. Nah, contohnya nih yang bisa dilipat ada di sini nih. Kita mau lihat ya, mana yang mana. Biar banyak taringnya. Nah, ini bisa dilipat. Jadi kalau mulutnya nganga, taringnya akan keluar. Kalau mulutnya ngatup, taringnya dilipat ke dalam. Jadi ada engselnya gitu. Ya. Coba ingat nggak tadi yang 4 itu? Enggak. Nanti berarti besok diputar ulang-ulang ya nih videonya. Jadi apa? Itu giginya ya. Nah,
kalau kena gigit, sekarang kegigit yang apa dulu? Yang taringnya di mana? Taringnya bisa dilipat, berarti itu hasilnya parah sekali ya. Jadi kalau yang bisa dilipat itu hasilnya ada yang di foto sana tuh. Tuh, ayo ke sana. Nah, nih. Ini yang bisa dilipat nih. Nih atas nih hasilnya nih. Seperti itu. Ngilu ya? Melihatnya serem ya? Nah, jadi itu digigit ular Trimeresurus alkulabris. Nah, itu lagi ditanganin. Ya. Lagi ditanganin secara etnoserpentologi. Jadi penanganannya secara tradisional. Itu dicocok pakai jarum. Dikeluarin. Terus nanti yang itu dibersihin, terus besoknya lagi gitu. Sampai kempes dan akhirnya kan itu